MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, tentunya kita di saat-saat ini ya, di saat-saat yang cukup sulit ya, karena kita sedang mengalami pandemi virus corona ini ya, COVID-19. Tentunya berbagai aspek terimbas ya, terkena imbasnya ya. Salah satunya adalah yang paling dirasakan yaitu ya sebenarnya banyak ya, semua merasakan pasti ya, baik di bidang ekonomi maupun di bidang ya semuanya lah ya, tidak terkecuali di bidang pendidikan ya. Dan tentunya yang mau saya bahas di sini adalah mengenai pelaksanaan KSN, KSM ya, kompetisi-kompetisi yang sudah rutin tiap tahun sebenarnya diselenggarakan ya. Jadi pelaksanaannya jadi terimbas ya. Oke. Tapi kalau kita ambil positifnya untuk adik-adik ya yang memang sebenarnya menjadi peserta di KSN tahun ini ya, kita ambil positifnya saja bahwa adik-adik bisa belajar lebih lama lagi ya, nggak tanpa harus mengkhawatirkan nanti ada apa enggak sih KSN sebenarnya ya kan. Insya Allah ada ya, kita doakan saja bahwa wabah ini segera berakhir ya. Oke, insya Allah tetap ada ya, terutama kalau yang kemarin sudah kabupaten ya, untuk tingkat SD ya, insya Allah ada yang tingkat provinsinya nanti ya. Ya, kita ambil positifnya aja, nggak ada ruginya untuk belajar ya. Ya, untuk itu Edupiat, kami Edupiat, tim Edupiat mengadakan ya, berencana mengadakan simulasi gratis ya, simulasi KSN gratis. Untuk saat ini kita ya sudah cukup matang, yaitu jenjang SMP atau MTS ya. Nanti rencana ada 3 paket soal ya, bisa dilihat di sini ya tanggal-tanggalnya ya, jangan lupa tanggal-tanggal di sini ya. Oke, lalu pendaftarannya ya dibuka di tanggal 1 sampai 4 April. Konfirmasi pesan melalui WA ini ya, dengan Pak Dias ya. Jangan lupa format nama dan nama sekolah dan kelasnya. Oke. Ya, ini semua free ya. Namun bagi ada yang mau mendonasikan seikhlasnya ya, boleh sesuai dengan alamat yang dituju ini gitu ya. Ya. Dan ada hadiah yang menarik bagi 5 peserta yang dengan rata-rata nilai tertinggi ya. Oke, jadi hadiah menariknya apa saja ya? E-sertifikat ya, dikirim by email, lalu goodie bag Edupiat, kaos Edupiat yang menarik ya. Kaosnya nanti salah satu contohnya saya pasang di sini tuh gambarnya ya. Oke ya. Ya, tapi yang paling menarik adalah kita bisa terus belajar ya, sambil mempersiapkan diri lah ya. Oke. Kali ini kita akan membahas sebuah soal ya, yang ini cukup viral ya, bisa dikatakan viral ya, karena masuk ke dalam pembicaraan Facebook maupun beberapa grup ya. Oke, kita perhatikan saja soal ini ya. Sebenarnya ini adalah soal untuk Olimpiade tingkat SD ya, lebih cocoknya ya. Oke, di sini ada di sini juga tidak dikatakan bahwa ABCD persegi panjang, tapi oke lah. Oke, dari bentuknya terlihat sekali bahwa ini persegi panjang ya. Jika panjang AB 8, oke, BC-nya 5, lalu AH-nya 5. Oke, kenapa soal ini cukup viral gitu ya? Karena yang pertama, oke, keterangannya itu sangat kurang sekali ya, saya tahu ya. Tapi memang ya inilah bentuk soal-soal di Indonesia itu ya pada khususnya ya, sebagian besar kalau soal-soal SD ya, geometri ya, itu memang kebanyakan lebih mengandalkan bentuk digambar gitu ya. Jadi keterangan tuh seolah-olah yang digambar itu sudah terwakili gitu ya. Oke, jadi kalau dilihat dari bentuk ini ya, ABCD ini adalah sebuah persegi panjang ya, persegi panjang. Kita pakai asumsi gambar ya. Oke. Lalu di sini kan dikatakan AH-nya 5. Nah, berarti kita kalau dilihat dari gambar lagi, padahal sebenarnya berapa panjang HB-nya gitu ya kan. Nah, tapi dilihat dari gambar ini asumsinya seolah-olah seperti bahwa AHB atau ABH ya, ini adalah segitiga sama kaki gitu ya, segitiga sama kaki.
Ya, oke. Dan begitu juga kalau dilihat dari gambar, asumsinya lagi bahwa segitiga D DCF ya, DCF ya, ini kongruen dengan apa? Segitiga ABH gitu ya. Ya, ini kalau dilihat dari gambar kita bisa asumsikan seperti itu ya. Ya, sekali lagi memang biasanya kalau untuk soal SD, tingkat SD biasanya keterangannya tidak terlalu kompleks ya, tidak terlalu lengkap ya, walaupun ya sebenarnya memang keterangan itu sangat penting, tapi ya oke lah ya, untuk tingkat SD masih oke lah kalau ini dilihat dari gambar ya. Yang gambarnya cukup jelas ya. Ya, walaupun pasti kalau orang-orang yang sudah terbiasa ikut olimpiade tingkat atas, mereka akan menanyakan juga ya. juga ini apakah segitiga ABH itu sama kaki ya, apakah bagaimana dengan segitiga DCF ya, apakah kongruen dengan ABH ya. Karena orang matematika yang sudah pure math biasanya ya mereka berasumsi bahwa jangan percaya dengan gambar gitu ya. Oke lah, kita lanjut ya dengan asumsi yang sudah kita tulis di sini gitu ya. Oke, tentukan luas daerah yang dihasil. Oke, ya jadi ya, oke, saya akan menggunakan cara yang saya temukan dulu ya, yang saya gunakan dulu ya. Bagi adik-adik yang nanti ketemu cara yang lebih simpelnya, it's okay, bagus ya, bagus sekali ya. Karena memang matematika tuh banyak cara ya. Oke. Di sini saya melihat karena ini asumsi tadi bahwa ABCD siku-siku ya kan. Oke. Asumsi bahwa ABH dan DCF itu segitiga sama kaki, dan ini keduanya segitiga kongruen ya, segitiga yang kongruen ya. Jadi kalau ini sama gitu ya kan, otomatis ya ini adalah garis tinggi dan sekaligus garis yang membagi AB ya, sisi di depannya menjadi dua bagian sama besar gitu ya, sama panjang gitu ya. Karena asumsinya dari tadi DCF juga kongruen dengan ABH ya, maka ini juga ini sama gitu ya kan ya, DF sama AH sama ya, maka titik tinggi ini ya, kalau kita tarik titik di sini, titik tinggi di sini ya, ini juga membagi dua sama besar ya. Jadi titik F dan H ini ya, garis ini ya dengan garis mana ini satu garis ya, ini segaris gitu maksud saya ya. Oke ya, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, sekarang perhatikan ya, ini kan berarti siku-siku karena garis tinggi gitu ya kan, siku-siku ya. Perhatikan segitiga DAE ya, segitiga DAE itu sebangun dengan segitiga HFE gitu ya. Oke. Kenapa? Ya karena garis ini, kalau di siku gitu ya, karena asumsinya tadi persegi panjang ya, ini sejajar dengan ini ya. Lalu sudut ini sama, sudut ini sama ini sama gitu ya. Oke, sehingga berlaku tadi DA-nya itu sama dengan BC ya, 5 ya. Ini 5 ya. 5, oke. Kalau AH-nya itu 5, berarti kita katakanlah ini A, ini berarti 5 min A. Oke ya. Ya, oke. Ya, HF ini HF ya. Ini F ya. Nah, ya F. Jadi kita bisa gunakan perbandingan ya, 5 per 5 min A ya. Ini sama dengan HF ya, HF per A gitu ya kan. Ya, jadi HF-nya di sini kita peroleh HF sama dengan ya 5A per 5 min A. Kita keep dulu. Gitu ya kan. Oke, sebenarnya tujuannya adalah mencari A ya sekarang ya sebenarnya ya. Oke. Sekarang saya akan gunakan segitiga yang saya akan gunakan adalah segitiga yang ini. Nah, ini ya. Oke. Segitiga HEG ya, HEG
ini sebangun dengan segitiga HAB ya, sehingga kita bisa gunakan perbandingan bahwa apa, HE ya, HE atau saya langsung aja ya, A per EG ya, per EG sama dengan HA yaitu 5 ya, 5 per ini AB nya 8 ya, per 8. Oke, dari sini kita peroleh bahwa A sama dengan 5 per 8 EG. Oke, masalahnya adalah tadi kan di sini kita cari A gitu ya kan. Di sini cari A nya berapa, di sini kita cari EG nya berapa gitu ya kan. Nah, oke. Ya. Oke, cari EG. Oke, ya. Ya. Karena ini tadi ya, ini segitiga DEA ini juga merupakan segitiga sama kaki ya, sama kaki ya, karena tadi kekongruenan dari DCF dengan ABH gitu ya kan. Sehingga titik E ini kalau kita tarik titik ya, tarik garis ya, garis tinggi dari titik E ini juga merupakan garis bagi gitu ya kan. Bukan garis bagi ya, maksud saya ya, garis yang mau saya katakan adalah garis yang membagi dua AD sama panjang gitu ya kan. Sehingga ini masing-masing adalah 5/2, 5/2, ini 5/2 ya. Oke, ini apa? Di sini katakanlah misalnya ini M gitu ya. M berarti ME ya. ME dengan Pitagoras kita bisa temukan ME sama dengan akar dari 5 min A kuadrat dikurangi 5/2 kuadrat. Oke. Oke lah ya. Atau akar 5 min A kuadrat dikurangi 25/4. Oke. Nah, dilihat dari gambar ini ya, ini kan pasti sama juga, kongruen ya. Kongruen dengan apa? CBG kongruen dengan DAE gitu ya. Sehingga EG kita bisa peroleh EG ini kalau kita perhatikan itu sama dengan ya, ingat ini siku-siku pasti sama sejajar dengan ini ya. Berarti sama dengan 8 ya, 8 ini 8 ya. EG itu sama dengan 8 dikurangi 2 kali ME gitu ya. Oke. 2 kali ME. Ingat, ini sama gitu ya kan. Ya, berarti dikurangi 8 dikurangi 2 kali akar 5 min A kuadrat min 25/4. Oke. Ini EG-nya. Dari sini kita substitusi ke sini. Gitu ya. Oke, jadi ini A sama dengan 5/8 dikali 8 min 2 akar 5 min A kuadrat min 25/4. Ya, ini A sama dengan 5 min 5/4 ya, akar 5 min A kuadrat min 25/4. Oke. Sehingga kita peroleh 5/4 akar dari 5 min A kuadrat min 25/4 sama dengan 5 min A gitu ya. Kita kuadratkan kedua ruas ya, karena ini jelas dua-duanya positif ya. Jadi ini 25/16 dikali 5 min A kuadrat min 25/4 ya, sama dengan 5 min A kuadrat. Oke, di sini kalau kita kalikan ini 25/16 5 min A kuadrat dikurangi 25 kuadrat per 16 kali 4 ya, sama 5 min A kuadrat. Oke, wah ini jadi banyak aljabarnya ya. Ya oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja ya. Ini dikurangi ini jadi 9/16 ya, 5 min A kuadrat sama dengan 25 kuadrat per 16 kali 4 ya. Oke, jadi 5 min A kuadrat sama dengan 25 kuadrat per 16 kali 4 dikali dengan 16/9. Coret-coret ya. Jadi kita peroleh di sini 5 min A sama dengan ya 25/2 kali 3 atau 25/6 gitu ya. Ya. Jadi A-nya sama 5 dikurangi 25/6 ya. Sama dengan 5/6. Oke, itu A-nya ya. A-nya ketemu, otomatis EG-nya ketemu ya. Kita kembali ke sini ya, EG-nya saya copy paste saja.
Oke. Samaran 8 kurang 2 ya, tadi 5 min A nya langsung aja 5 min A kuadratnya itu, oleh 5 min A nya kan 25 per 6 ya, berarti 25 kuadrat ya, 25 kuadrat per 6 gitu ya kan ya, ini ya kuadrat ya, per 6 kuadrat gitu ya, dikurangi 25 per 4. Oke, ini berarti sama 8 min 2, 6 kuadrat kan 36, berarti ini kali 9, ini kali 9 gitu ya, per 36 ya, ini 25 kuadrat kurangi 25 kali 9 ya. Oke, jadi ini sama dengan 8 kurang 2 akar 25, 25 kurangi 9 per 36 ya, 8 kurangi 2 kali 5 akar 16 itu 4 per 6 gitu ya, coret bener ya, 2 3 gitu ya kan. Oke, jadi samaran 8 kurangi betul ya, ya per 6 ya, bener ya, 4. Oke ya, jadi sama dengan 2 kali 5 kali 2 20 per 3 ya, 20 per 3 ya. Jadi sama dengan 4 per 3 ya, EG nya 4 per 3. Oke, EG nya ketemu 4 per 3, berarti ketemu apa, oh sekarang HF nya ya, karena sebenarnya luas ini kan pasti belah ketupat ya, diagonal kali diagonal bagi 2, berarti apa, HF kali EG ya, ini berantakan sekali ya, ini ya HF kali EG bagi 2 ya, HF nya adalah 5A per 5 min A. Oke, kita copy paste aja di sini. Oke, A nya tadi sama berapa, A nya itu 5 per 6 ya. Oke, A nya 5 per 6 hitam ya, 5 per 6, 5 kali 5 per 6 itu sama 25 per 6, 25 per 6 ya. Oke ya. Oh, ini sama dengan bagi kali 6 kali 6 ya, 25 bagi 5, ini 1, HF nya 1, berarti luas arsir gitu ya, arsir ya. Oke, sama dengan apa tadi kan. Oke, saya tempel di sini lagi aja ya, copy, tempel di sini aja biar bisa dilihat enakan, tempel. Nah, luas arsir sama dengan HF kali EG ya, diagonal kali diagonal di EG ya, bagi 2. Oke, berarti sama dengan HF nya 1, EG nya tadi berapa, EG nya 4 per 3 bagi 2, jadi sama dengan 2 per 3 ya, 2 per 3 satuan luas, oh di sini berarti cm kuadrat. Oke, demikian pembahasan kali ini ya. Jangan lupa untuk like, share, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, karena kita akan belajar banyak sekali matematika di sini ya. Dan jangan lupa bagi adik-adik yang terutama yang SMP dan MTS ya, jangan lupa untuk daftar di simulasi Edupiat. Oke, sampai jumpa di pembahasan yang lainnya.